Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Produksi untuk Efektivitas Kinerja Usaha Digital Printing Perum di Tangerang. Kami dari kelas 635A03 sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggita Kurniawati Dewi dengan NIM 632200203. Dan dari saya, Risa Kolipaudiyartati dengan NIM 632220101. Saya Devina Istiaza dengan NIM 63220050. Oke, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada umum, perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan sistem informasi akuntansi atau SIA dalam industri digital printing untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kinerja operasional. Penelitian ini berfokus pada usaha digital printing di Tangerang yang didirikan pada 2014 dan kini memiliki 4 cabang. SIA digunakan untuk mencatat transaksi, mengelola stok, dan memantau siklus produksi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun memberikan banyak manfaat, perusahaan menghadapi tantangan seperti integrasi data dan pelaporan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan SIA terhadap efektivitas usaha dengan harapan menjadi acuan bagi pelaku industri lain. Maksud dan tujuan dari buku ini yaitu yang pertama memperkenalkan sistem informasi akuntansi dalam industri digital printing, kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, yang ketiga menunjukkan dampak positif pada kinerja keuangan dan operasional, yang keempat memberikan panduan implementasi, dan yang kelima adalah mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing usaha. Di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik metode pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Ruang lingkup pada buku ini membahas penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA dalam industri digital printing dengan fokus pada siklus produksi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Buku ini juga mengulas penerapan, fungsi, dan manfaat SIA dalam operasional produksi, termasuk proses penerapannya, teknologi yang digunakan, serta peran sistem dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Studi kasus yang disertakan untuk menggambarkan dampak nyata SIA terhadap kinerja produksi. Lalu yang kedua ada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama konsep dasar. Yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan komponen penting dalam pengelolaan informasi keuangan sebuah organisasi. SIA mengintegrasikan teknologi, manusia, dan proses untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan proses pengolahan data yang berkaitan dengan pembuatan produk yang dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama, Unified Modeling Language atau UML. Itu adalah alat pemodelan visual yang digunakan untuk merancang, memodelkan, dan mendokumentasikan struktur serta perilaku sistem informasi, termasuk sistem informasi akuntansi atau SIA. Activity diagram itu menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem yang menunjukkan bagaimana berbagai tugas atau aktivitas dikerjakan secara berurutan dalam sistem. Nah, diagram ini sangat berguna untuk memodelkan alur dari pemesanan produk hingga pengiriman produk jadi. Kalau use case diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas utama sistem dan interaksi antara pengguna eksternal dengan sistem. Nah, dalam konteks SIA pada perusahaan digital printing, use case diagram ini menggambarkan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Baik, saya akan melanjutkan bab 3 yaitu pembahasan. Pertama, umum. Perusahaan digital printing Perum menawarkan berbagai produk dan layanan digital printing, mulai dari cetak spanduk, brosur, undangan, stiker, hingga produk khusus seperti neon box dan huruf timbul untuk kebutuhan indoor dan outdoor. Untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan operasional dan keuangan, perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi akuntansi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat transaksi secara real-time, mengelola stok bahan baku, dan mengatur jadwal produksi secara terstruktur. Selanjutnya, tinjauan perusahaan. Sejarah perusahaan. Perusahaan digital printing Perum didirikan pada tahun 2014 oleh Syahrial Yusuf bersama istrinya, dengan tujuan untuk menghadirkan layanan cetak berkualitas tinggi di bidang advertising. Sejak awal berdiri, perusahaan digital printing Perum berkembang pesat dengan fokus pada kualitas cetakan dan kepuasan pelanggan. Berkat komitmen pada kualitas, perusahaan berhasil membuka beberapa cabang di lokasi strategis di Kota Tangerang yang memperkuat eksistensinya di pasar lokal. Perusahaan digital printing Perum. Yang pertama ada pemilik perusahaan, yaitu pemegang kendali tertinggi dalam perusahaan ini, sebagai sosok yang menetapkan arah dan tujuan perusahaan. Kemudian ada admin, yaitu bertindak sebagai penghubung antar divisi di dalam perusahaan, mengelola semua aspek administrasi, dan mendukung kelancaran operasional harian.
Selanjutnya ada tim desktop, yaitu bertugas sebagai mempersiapkan file digital yang akan dicetak. Lalu ada tim produksi. Yaitu untuk menjalankan proses cetak dan memastikan bahwa setiap orderan yang dilakukan dengan kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya ada tim finishing, yaitu tim ini bertugas untuk proses cetak setelah selesai, yaitu sebagai melaminasi produk, pemotongan, pengepakan, atau pemasangan sesuai permintaan klien. Selanjutnya ada tim maintenance, yaitu mereka menjaga kondisi mesin cetak dan memproduksi. Selanjutnya ada tim maintenance, yaitu mereka bertugas menjaga kondisi mesin cetak dan peralatan produksi lainnya. Selanjutnya, tim marketing. Tim ini bertugas untuk mempromosikan layanan dan produk perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan membangun citra merek yang positif. Berikut ini adalah proses bisnis dari perusahaan digital printing Perum. Yang pertama ada perencanaan produksi, yaitu adalah langkah pertama dalam proses bisnis digital printing. Di tahap ini, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan melakukan analisis permintaan untuk memahami tren produk yang diinginkan pelanggan. Kemudian, 2. Desain dan pengembangan. Kemudian ada pengadaan bahan baku, yaitu proses di mana dimulai dengan mengidentifikasi pemasok yang dapat menyediakan bahan berkualitas dengan harga bersaing. Ada produksi, yaitu tahap di mana produksi dimulai dengan proses pencetakan berdasarkan desain yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada pengujian dan inspeksi. Yang dilakukan di sini yaitu memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Dan tim produksi melakukan inspeksi catatan cetakan. Selanjutnya ada penyimpanan dan distribusi, yaitu produk yang sudah jadi disimpan sementara di gudang sampai diambil oleh pelanggan. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perbaikan, yaitu tahap ini pemeliharaan dan perbaikan menjadi penting untuk memastikan pengoperasian yang lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian ada daur ulang dan pembuangan, di mana perusahaan mempertimbangkan opsi untuk mendaur ulang produk atau material sisa yang masih dapat dimanfaatkan. Kemudian ada evaluasi, kinerja, dan peningkatan, di mana di sini terlihat ada beberapa aktor-aktor dalam use case diagram, seperti pelanggan, yaitu mereka memesan produk cetak, lalu melihat harga, dan melakukan pembayaran, selanjutnya menggugah desain yang mereka inginkan, lalu menunggu untuk proses pada pesanan mereka. Lalu selanjutnya ada tim keuangan, yaitu di mana mereka memverifikasi pembayaran dan membuat laporan keuangan rutin. Kemudian ada tim marketing, di mana mereka menyusun strategi pemasaran, lalu membuat laporan pemasaran. Kemudian ada admin, yaitu mencatat dan menyimpan data pelanggan, lalu pengadaan bahan baku. Kemudian mengatur jadwal produksi, lalu merencanakan fasilitas produksi dengan pemilik perusahaan, dan menganalisis pemasok harga dengan pemilik perusahaan. Kemudian tim desktop melakukan desain grafis pada pemesanan mereka, lalu menyediakan proof atau mock-up digital, selanjutnya memeriksa kualitas ke digital, lalu memastikan spesifikasi file sesuai, dan kemudian ada tim produksi. Mereka juga melakukan spesifikasi file sesuai seperti tim desktop, lalu pengelolaan jadwal produksi, kemudian memproses cetak produk pada pesanan. Selanjutnya ada tim finishing, yaitu pengemasan produk untuk dikirim kepada pelanggan. Kemudian ada tim maintenance, mereka bertugasnya untuk memelihara proses produksi. Selanjutnya pemilik perusahaan, yaitu menganalisis pemasok dan harga dengan admin, lalu mengevaluasi proses produksi, dan merencanakan fasilitas produksi dengan admin. Yang kedua, di sistem berjalan ada activity diagram, yaitu menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem yang menunjukkan bagaimana berbagai tugas atau aktivitas yang dikerjakan secara berurutan dalam sistem. Berikut ini adalah activity diagram pada perusahaan digital printing Perum. Di sini ada pemilik, yaitu menyusun visi dan misi, lalu mengawasi laporan-laporan dalam perusahaan, kemudian mengambil keputusan strategis. Selanjutnya ada tim marketing yang untuk menyusun strategi pemasaran, lalu ada mengelola kampanye promosi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian admin untuk mengatur jadwal, lalu dokumentasi dan inventaris, kemudian menjadi penghubung antar divisi. Selanjutnya ada tim keuangan atau finance, yaitu untuk mengelola anggaran dan laporan keuangan pada perusahaan, kemudian penggajian. Selanjutnya ada tim desktop, yaitu mereka membuat desain, lalu mempersiapkan file digital untuk dicetak. Kemudian tim produksi,
Di sini mereka mengoperasikan mesin cetak, lalu memastikan kualitas produk sesuai standar perusahaan. Kemudian ada tim maintenance, yaitu mereka melakukan perawatan mesin dan memastikan mesin dan peralatan dalam kondisi prima. Kemudian ada klien atau pelanggan. Di sini mereka yang pastinya permintaan order, yaitu untuk melakukan pemesanan pada perusahaan, lalu kemudian mereka memberikan persetujuan desain yang mereka mau. Kemudian tim finishing, yang mana mereka menangani proses finishing produk, kemudian pengemasan produk siap dikirim kepada pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arisa. Selanjutnya di sini ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan dari printing perum, yaitu untuk memberikan informasi yang diperlukan dari setiap siklus produksi. Dan setiap dokumen yang masuk diatur untuk memudahkan pemrosesan informasi yang relevan dan minimalkan resiko kesalahan dalam proses produksi. Di sini ada bentuk dokumen dalam usaha digital printing perum. Nama dokumen di sini yaitu sebagai formulir pesanan produksi, kemudian fungsinya yaitu sebagai bukti pesanan masuk, lalu sumbernya yaitu berasal dari printing perum, kemudian tujuannya yaitu mendokumentasikan permintaan pelanggan, lalu medianya yaitu berupa kertas atau digital, kemudian frekuensinya yaitu setiap ada pemesanan masuk, jumlahnya sesuai kebutuhan perpesanan, kemudian formatnya yaitu lampiran 1A. Selanjutnya di sini ada permasalahan pokok. Berikut adalah permasalahan pokok yang dihadapi dalam usaha digital printing perum. Yang pertama yaitu ada orderan dadakan atau perubahan mendadak. Terkadang pelanggan mengajukan pesanan mendadak atau meminta perubahan desain setelah produksi dimulai, yang dapat mengganggu jadwal produksi dan menambah beban kerja tim produksi. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan dan perawatan mesin. Mesin produksi memerlukan perawatan yang sering karena penggunaan yang tinggi. Jika suatu mesin rusak atau memerlukan perawatan, hal ini dapat memperlambat produksi dan menimbulkan penundaan produksi. Lalu yang ketiga ada keterbatasan stok bahan baku. Ketersediaan bahan baku berdasarkan permintaan dapat menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam memenuhi pesanan mendadak. Lalu yaitu yang keempat, masalah kualitas produk. Hasil cetakan terkadang dapat pudar atau warnanya kurang sesuai karena masalah pada mesin atau tinta. Lalu yang kelima, ada error atau gangguan pada sistem aplikasi produksi. Sistem aplikasi yang digunakan untuk manajemen pesanan dan pengelolaan keuangan terkadang mengalami error atau tiba-tiba offline sehingga dapat mengganggu proses produksi dan administrasi. Selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah. Berikut adalah solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama yaitu orderan dadakan atau perubahan mendadak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim produksi disiapkan untuk memproses pesanan yang mendesak dengan menyesuaikan prioritas dan mencari solusi alternatif jika waktu pemrosesan tidak memungkinkan. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan perawatan mesin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perawatan rutin dijadwalkan 2 kali sebulan untuk memastikan pengoperasian mesin optimal. Pemeriksaan tambahan dilakukan menjadi seminggu sekali oleh tim maintenance. Tim maintenance bertanggung jawab menjaga mesin. Lalu yang ketiga yaitu ada keterbatasan stok bahan baku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengadaan bahan baku biasanya dilakukan 2 kali seminggu dan disesuaikan dengan kebutuhan pesanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan stok bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup tanpa kelebihan atau kekurangan. Lalu yang keempat ada masalah kualitas produk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim produksi memeriksa kualitas warna dan ketajaman hasil cetakan sebelum mengirimkannya ke pelanggan. Mesin dan tinta diperiksa sebelum produksi dan setiap cetakan dipantau untuk memastikan tidak ada cacat yang lolos. Lalu selanjutnya yaitu ada error atau gangguan pada sistem aplikasi produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan digital printing perum bekerjasama dengan teknisi IT untuk membantu memperbaiki sistem jika terjadi error atau gangguan. Pemeriksaan aplikasi rutin juga dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah teknis. Selanjutnya yaitu ada bab 4 menutup. Di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kinerja usaha digital printing perum, terutama dalam mendukung siklus produksi. SIA membantu pengelolaan data real-time, mengoptimalkan bahan baku, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis, sehingga meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan teknis pada sistem dan keterbatasan stok bahan baku, integrasi SIA telah memberikan solusi untuk mengatasi sebagian besar tantangan operasional. Keberhasilan ini membuktikan bahwa SIA berperan penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan di industri digital printing.
Dengan demikian, penerapan SIA tidak hanya relevan untuk meningkatkan efisiensi siklus produksi, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Lalu yaitu ada saran. Perusahaan disarankan untuk memanfaatkan sistem informasi akuntansi SIA secara maksimal dengan memastikan semua proses seperti pengolahan stok, laporan keuangan, dan produksi yang terintegrasi dengan baik. Untuk menghindari masalah terjadi gangguan teknis, sistem pencatatan manual juga perlu diperkuat. Selain itu, perusahaan bisa bekerja sama dengan ahli teknologi untuk menjaga agar sistem tetap sesuai kebutuhan. Pelatihan bagi karyawan dan pengawasan kualitas yang lebih baik juga penting dilakukan agar hasil kerja semakin baik dan pelanggan tetap puas. Baik, itu saja yang telah kelompok kami sampaikan atas presentasi hari ini. Semoga apa yang disampaikan mudah dipahami dan saya ucapkan terima kasih.